Jumpa lagi di channel Katika, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 360 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue lapis coklat yang rasanya manis gurih dan teksturnya empuk. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 350 gram tepung beras putih. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 150 gram tepung kanji atau tepung tapioka. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 400 gram gula pasir. Pilih gula pasir yang putih karena di pasaran ada juga gula pasir yang berwarna agak kecoklatan. 1400 ml santan kental yang sudah matang, lalu kita dinginkan. Ini tadi dari kurang lebih 1 butir kelapa ukuran kecil, lalu kita jadikan santan, kemudian kita rebus sampai mendidih, lalu kita dinginkan. 15 gram garam halus atau ini setara dengan 3 sendok teh. Ini saya menggunakan garam halus yang biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 10 gram coklat bubuk. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Bisa juga diganti dengan yang lain, misalnya pandan pasta atau pewarna. Langkah pertama, campur kedua macam tepung, lalu gula pasirnya, juga garamnya. Masukkan santan kentalnya. Ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk sampai rata supaya tidak muncrat-muncrat kemana-mana tepungnya. Aduk terus sampai gulanya betul-betul larut. Boleh kita saring ya. Pastikan gula pasirnya betul-betul sudah larut. Kemudian adonan ini kita bagi 2 sama banyaknya. Kurang lebih masing-masing ini 950 ml. Lalu salah satu bagian ini kita tambahkan dengan coklat bubuknya. Ini saya langsung pakai saringan ya. Lalu kita aduk sampai rata. Ini adonannya sudah jadi, siap untuk kita kukus selapis demi selapis. Kemudian untuk mencetaknya kita membutuhkan loyang persegi ukuran 20 cm. Loyang ini kita alasi dengan selembar plastik tahan panas bagian dasarnya, lalu sekelilingnya kita olesi tipis-tipis dengan sedikit minyak. Langkah berikutnya, panaskan air dalam panci pengukus atau dandang ini sampai betul-betul mendidih. Bungkus tutup dandang dengan serbet bersih supaya nanti tidak ada penambahan air di permukaan kuenya. Gunakan api cenderung sedang. Ini sudah mendidih, lalu tuangkan adonan yang berwarna putih ini. Kita kukus sampai matang. Setelah matang, tuangkan adonan yang berwarna coklat. Aduk-aduk dulu sebelum kita ukur 200 ml ya.
dan kukus kembali sampai matang. Ini sudah matang, lalu tuang kembali adonan yang putih. Aduk-aduk terlebih dahulu ya sebelum kita tuang kurang lebih 200 ml. Lakukan hal yang sama selang-seling antara yang putih dan coklat. Jangan lupa selalu aduk-aduk terlebih dahulu ya, karena biasanya adonannya ini mengendap. Setelah lapisan terakhir, kita kukus selama 15 menit. Ini hasilnya yang sudah matang. Lalu ini kita biarkan sampai betul-betul agak dingin, baru nanti kita keluarkan dari loyangnya dan kita iris sesuai dengan selera kita. Ini hasilnya yang sudah saya potong-potong. Satu loyang saya potong jadi 36. Jadi satu loyang ini saya potong dulu jadi 3, lalu masing-masing bagian saya potong lagi jadi 12 iris. Kemudian ini kita bungkus dengan plastik. Untuk memudahkan kita saat kita potong-potong, karena ini teksturnya tidak keras, jadi saya menggunakan pisau untuk mengiris tar ya, seperti ini. Jadi ini tidak lengket. Ini rasanya manis gurih, teksturnya empuk dan agak kenyal. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama gunakan santan kental yang sudah kita masak terlebih dahulu. Kemudian kita dinginkan sebelum kita pakai untuk membuat adonannya. Gunakan gula pasir yang berwarna putih, jangan yang agak coklat, supaya nanti lapisan putihnya tetap berwarna putih, tidak tampak kecoklatan. Yang kedua, pastikan adonannya betul-betul tercampur rata, terutama gula pasirnya harus betul-betul sudah larut. Yang ketiga, teknik mengukusnya. Gunakan api cenderung sedang. Setiap lapis kurang lebih 200 ml, lalu kita kukus sampai matang, kurang lebih selama 5 hingga 7 menit setiap lapisannya. Pastikan lapisan sebelumnya sudah dalam keadaan matang sebelum kita tuang lapisan berikutnya. Setiap kali kita akan menuangkan adonannya, jangan lupa selalu kita aduk-aduk karena biasanya adonannya akan mengendap. Yang keempat, pastikan kuenya sudah dalam keadaan dingin sewaktu kita potong-potong. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue lapis yang rasanya manis gurih dan teksturnya empuk. Terima kasih telah menonton video ini.